Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tentang berbakti kepada kedua orang tua dan sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang sangat agung dengan berbagai macam dalilnya ya. Sampai sebagian ulama ada yang mengatakan hendaknya seorang sehari 5 kali berdoa untuk kedua orang tuanya karena Allah berfirman, "Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu dan kepadakulah engkau akan dikembalikan. Sebagaimana seorang bersyukur kepada Allah dengan salat 5 waktu dalam sehari semalam, maka hendaknya dia juga mendoakan kedua orang tuanya 5 kali sehari semalam. Ini hanya pendapat, tapi maksudnya ketika Allah menggandengkan untuk bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua, menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang banyak mensyukuri, itu berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Di antaranya dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi berbakti kepada orang tua juga bertingkat-tingkat ya. Berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua masih mampu, masih segar, masih kuat, tentu pahalanya sangat besar. Sebagaimana pada pertemuan lalu kita jelaskan. Namun berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah jompo, itu lebih besar lagi pahalanya. Kenapa? Karena ketika mereka sudah pada usia jompo, mereka sudah tidak mampu, lebih membutuhkan kepada perhatian, kepada perawatan, lebih membutuhkan kepada anak-anaknya. Makanya Allah mengkhususkan penyebutan ketika sudah tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menetapkan, memerintahkan untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja dan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibar, ketika orang tua sudah mencapai masa jompo. Ahaduhuma aw kilahuma, salah satunya atau keduanya. Fala taqul lahumā uffin, jangan katakan kepada kedua orang tua dan seterusnya sebagaimana dalam ayat surat Al-Isra. Di sini Allah mengatakan ketika keduanya atau salah satunya telah mencapai masa jompo. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya ragima anf man adraka abawaihi ahadahuma aw kilahima indal kibar thumma lam yadkhulil jannah." Sungguh merugi ya seorang yang sempat diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan kedua orang tuanya di masa jompo, salah satunya atau keduanya, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua di masa mereka jompo itu pahalanya lebih lagi luar biasa. Karena mereka dalam kondisi membutuhkan. Makanya jika di antara kita masih mendapati kedua orang tuanya di masa tua, sudah 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, maka ini kesempatan. Ya, memang ujiannya lebih berat, mungkin lebih banyak ngomel, lebih banyak perhatian, lebih banyak hal lah, namanya orang sudah tua, terkadang lebih baper, lebih perasa, terkadang timbul sifat kekanak-kanakannya, ya, pikunnya, ya, ngomelnya dan macam-macam. Meskipun berbeda-beda antara orang tua, tapi intinya ketika di masa tua berbakti pada orang tua di masa jompo itu pahalanya lebih besar. Tapi sekarang kita bahas berbakti pada orang tua ketika sudah meninggal. Kita tahu bahwasanya kondisi kita ketika semasa orang tua masih hidup dalam berbakti kepada kedua orang tua, tentunya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita kurang dalam berbakti. Ini tentunya banyak orang yang seperti itu, kurang dalam berbakti, dan kemungkinan besar kita termasuk dalam orang-orang tersebut. Ya, ketika orang tua masih hidup, kita kurang berbakti, masih perhitungan, ya, masih sok sibuk, ya, sampai akhirnya orang tua meninggal dunia.
Ini baru dirasakan biasanya setelah orang tua meninggal dunia. Jadi banyak di antara kita atau sebagian kita yang ketika orang tua masih hidup kurang dalam berbakti. Atau kemudian berikutnya, sebagian kita mungkin durhaka ketika orang tua masih hidup. Ribut sama orang tua, membentak orang tua, berkelahi sama orang tua. Membantah orang tua, angkat suara di atas orang tua adalah suatu hal yang biasa dilakukan olehnya. Merendahkan orang tua, malu berjalan bersama orang tua. Ini bentuk durhaka kepada orang tua, ya. Pelit terhadap orang tua dan berbagai macam bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Sebagian orang seperti itu. Ini tentu ya hal yang paling berbahaya, durhaka kepada orang tua. Kondisi yang ketiga, dia berbakti. Berbakti, dia tidak pelit, tidak pelit sama orang tua, dia perhatian. Dia dikenal sebagai anak yang berbakti. Maka ini tiga kemungkinan orang ketika berbakti kepada orang tua di masa hidup kedua orang tua. Nah, setelah kedua orang tua meninggal, maka tentunya Allah masih memberikan jalan agar kita bisa terus melanjutkan ibadah berbakti kepada kedua orang tua, ya. Terutama seorang yang mungkin ketika orang tuanya masih hidup dia durhaka, maka kesempatan bagi dia untuk terus memperbaiki dirinya, ya, meskipun telah lewat kesempatan tapi dia masih bisa memperbaiki dirinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Demikian juga yang dulu masih kurang berbakti, dan itulah kebanyakan kita, kurang berbakti kepada kedua orang tua di masa hidup mereka. Demikian pula orang yang sudah berbakti kepada orang tua di masa orang tua masih hidup, dia masih bisa melanjutkan baktinya terus setelah kedua orang tua meninggal dunia. Dan jangan dia lupa bahwasanya pintu berbakti masih terbuka. Pintu berbakti masih terbuka. Bahkan sebagian ulama mengatakan berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia ini mungkin bisa jadi lebih penting bagi kedua orang tua. Hal ini kenapa? Karena ketika kedua orang tua masih hidup, mereka masih bisa beramal soleh. Mereka masih bisa zikir, mereka masih baca Quran, mereka masih bisa sholat. Di antara mereka masih bisa bersedekah, sehingga mereka masih bisa beramal soleh. Tetapi ketika kedua orang tua sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa lagi beramal soleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang meninggal dunia terputus amalannya kecuali dari salah satu dari tiga. Ya, sedekah jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Nah, berarti orang tua kita ketika meninggal, mereka tidak bisa lagi beramal saleh. Tidak bisa lagi beramal saleh. Nah, kebutuhan mereka dengan kebaikan dari yang masih hidup untuk bisa menambah derajat mereka tentu lebih besar. Tentu lebih besar. Berbeda ketika mereka masih hidup, mereka masih bisa beraktivitas. Oleh karena itu Allah mengatakan berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal lebih sempurna. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, artinya kalau kau berbakti ketika mereka masih hidup, pahalanya luar biasa. Ketika mereka sudah meninggal, orang tua lagi membutuhkanmu. Mereka tidak lagi butuh uangmu. Mereka tidak lagi butuh kau ajak jalan-jalan, sudah meninggal dalam kuburan. Yang mereka butuh sekarang adalah bentuk bakti yang lain, bentuk bakti yang lain. Yang kedua, kalau seorang berbakti kepada kedua orang tuanya setelah orang tuanya meninggal, dia lebih ikhlas karena kalau dia berbakti kepada orang tuanya waktu masih hidup, mungkin dia masih berharap sanjungan dari ayah ibunya sebagai anak, masih berharap pengakuan dari ayah dan ibunya, atau supaya tidak dikata-katain oleh kakak adiknya, ya. Tapi ketika orang tua sudah meninggal, tidak lagi yang diharapkan, tidak ada lagi namanya pujian orang tuanya, tidak ada. Ya, maka ketika dia berbakti kepada orang tuanya, orang tua sudah meninggal dunia, maka dia lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dua sisi ini, maka kita jangan sepelekan berbakti kepada orang tua serta orang tua kita meninggal dunia. Karena orang tua sekarang lagi membutuhkan kebaikan dari kita, ya. Yang kedua, kita bisa lebih ikhlas ketika berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia. Lantas bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka
meninggal dunia. Datang dalam satu hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Abu Usaid As-Sa'idi, ya. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," tatkala kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "idz jaa'a rajulun min Bani Salimah." Tiba-tiba datang seorang laki dari Banu Salimah. Laki ini berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma ba'da mautihima?" Masih adakah kesempatan berbakti kepada kedua orang tuaku, suatu amal yang bisa aku lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada. Kemudian sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cara berbakti kepada orang tua. Berbakti setelah orang tua wafat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dua perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, as-salatu alaihima. As-salatu alaihima. Maksudnya mendoakan mereka berdua. As-salat maknanya doa, mendoakan keduanya, ya. Dan mendoakan keduanya bisa maknanya menyolatkan salat jenazah, menyolatkan salat jenazah pada atas mereka. Maksudnya kalau orang tua meninggal, berusaha untuk ikut salat jenazah, ya, untuk menyolatkan kedua orang tua. Segala kesibukan tinggalkan kalau bisa salat jenazah. Yang kedua tentunya mendoakan secara umum, mendoakan kedua orang tua. Karena salat secara bahasa artinya doa, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli," ya, wa shalli kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ambillah zakat dari mereka, yang zakat tersebut akan membersihkan mereka, mensucikan mereka, dan doakan mereka, ya. Kemudian yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW sebutkan secara lebih khusus, doa secara khusus, wal istighfar lahuma. Al istighfar lahuma, yaitu mohon ampunan untuk mereka berdua. Untuk mereka berdua. Nanti akan kita jelaskan. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga, wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Infadhu ahdihima min ba'dihima, yaitu menunaikan janji mereka. Janji mereka. Itu janji mereka ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup. Ketika mereka pernah punya janji, maka tunaikanlah janji mereka. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima. Silatur rahim allati la tusalu illa bihima. La tusalu illa bihima. Itu menyambung silaturahmi. Menyambung rahim-rahim dari jalur mereka. Kemudian yang kelima adalah ikramu sadiqihima. Yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakan teman mereka. Ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman mereka, teman mereka berdua. Hadis ini secara sanad ada perselisihan di kalangan para ulama, tetapi matannya benar karena didukung oleh banyak hadis. Setiap poin-poin ada syawahidnya, ada hadis-hadis lain yang mendukung akan maknanya. Tapi kita akan bahas pertama satu persatu. Yang pertama adalah mendoakan kedua orang tua. Doakan di sini maksudnya umum, ya.
Mendoakan kedua orang tua seperti mendoakan, contohnya apa? Selain salat jenazah. Mendoakan orang tua seperti apa? Seperti misalnya ya, agar derajatnya diangkat. Derajatnya diangkat. Ya, misalnya agar kuburannya diluaskan. Kita berdoa diluaskan. Agar diberi nikmat kubur. Diberi nikmat kubur. Agar kuburannya menjadi taman surga. Menjadi raudhatan min riyadil jannah, menjadi taman surga. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dijauhkan dari azab kubur. Maaf, saya diktekan supaya ada inspirasi kalau mendoakan kedua orang tua, ya. Dijauhkan dari azab kubur. Ya. Jadi ini mungkin yang bisa kita berdoa ya ketika orang tua sudah meninggal dunia, ya. Kemudian misalnya yang kedua lebih spesifik adalah mohon ampunan. Karena ampunan ini luar biasa, ya. Mohon ampunan luar biasa, ya. Mohon ampunan. Oleh karenanya banyak doa isinya adalah mohon apa? Ampunan, ya. Dan banyak amal soleh janjinya pahalanya adalah ampunan. Banyak sekali dalam Al-Quran, dalam hadis, ya. Wadzakirullaha katsiran dzakirallahu lahum maghfiratan. Allah janjikan bagi mereka ampunan. Banyak sekali, ya. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan penuh berharap diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya. Siapa yang berwudu maka gugurlah dosa-dosanya sesuai dengan air yang berguguran dari jari-jarinya, ya. Ampunan. Haji juga demikian, umrah juga demikian. Al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Rasulullah SAW mengatakan, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja' min dzunubika yaumin waladatuhu ummuhu. Siapa yang haji mabrur maka akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya, ya. Jadi doa ampun ini penting. Makanya ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada Umar akan datang seorang yang doanya dikabulkan, yaitu Uwais Al-Qarani, Rasulullah berkata, fa in istata'ta ya an yastaghfir laka faf'al. Kalau kau mampu wahai Umar, Uwais mendoakan ampunan buatmu, maka lakukanlah. Maka Umar pun selalu mencari Uwais dan dia minta ampuni, tolong mohon kepada Allah ampunan buat saya, ya. Demikian dalam salat doanya juga banyak istighfar. Intinya istighfar ini doa yang spesial. Makanya orang yang paling beruntung yang paling banyak istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapat dalam catatan amalnya banyak istighfar. Nah, kita jangan istighfar buat diri kita saja, kita istighfar buat kedua orang tua. Di antaranya kita doa Rabbi ghufirli wa liwalidayya ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itu juga dicontohkan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam berdoa Rabbi ghufirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mendoakan ampunan kepada orang tuanya. Bahkan dia berdoa, ya. Di antara doanya dia berkata, Rabbi ghufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi ghufirli, oleh ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Dan dia menjanjikan ampunan buat ayahnya, sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mohon ampunan buat engkau. Tapi Allah kemudian menegurnya karena ayahnya mati dalam kondisi kafir. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi ila an mau'idatin wa'adah iyyah. Tidaklah Ibrahim mohon ampunan buat ayahnya kecuali karena dia sudah terlanjur berjanji. Tapi intinya mendoakan kedua orang tua adalah sunnah para nabi. Ya, sunnah
para nabi. Hanya saja memang tidak disebutkan Nabi mendoakan kedua orang tuanya. Datang dalam hadis Rasulullah SAW Sahih Muslim ketika minta izin untuk mendoakan ampunan bagi ibunya, di astaghfirullah agar mohon ampunan buat ibunya, falam ya'zan li, maka Allah tidak mengizinkanku. Lalu aku minta izin kepada Allah an azuraha untuk menziarahinya, fa'adzina li, maka Allah mengizinkan aku. Oleh kerana kita tidak dapati Nabi pernah berdoa sekalipun Rabbi ghufirli wali walidayya, enggak pernah. Tapi kalau nabi-nabi yang lain kita dapati mereka berdoa untuk kedua orang tua mereka. Jadi sunnah para nabi adalah untuk mohon ampunan bagi kedua orang tua mereka. Oleh karenanya di antara faedah mengangkat derajat di surga ya, dalam hadis ya. Istighfar mengangkat derajat orang tua di surga. Maka selain kita mendoakan tadi doa-doa umum, kita khususkan istighfar buat apa? Buat orang tua. Seperti dalam hadis, inna rajulan laturfa'u darajatu fil jannah. Ada seorang diangkat derajatnya di surga. Maka ditanya, dia mengatakan, anna li hadza, kok bisa derajat saya diangkat di surga? Maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena anakmu suka mohon istighfar buat engkau. Karena anakmu suka mohon istighfar buat engkau. Maka kalau di antara bentuk bakti kepada orang tua, kita sering mendoakan kedua orang tua. Rabbi ghufirli wali walidayya. Wal mudah, Rabbi ghufirli wali walidayya kama rabbayani shaghira. Dalam sujud, tasyahud, lagi berdoa angkat tangan kapan-kapan jangan lupa Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan saya wasiatkan kepada para hadirin untuk mentalkin anak-anak kita dilatih untuk sering berdoa dengan doa tersebut. Taib yang ketiga, di antara bentuk berbakti orang tua setelah meninggal, infadhu ahdihima, ya, bahwasanya yaitu mimba adihima, yaitu menunaikan janji mereka berdua ketika mereka masih hidup setelah mereka meninggal dunia. Apa yang dimaksud dengan menunaikan janji mereka? Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah wasiat. Wasiat. Jadi orang tua punya wasiat sebelum dia meninggal, maka hendaknya wasiat tersebut ditunaikan. Kita tahu wasiat maksimal 1/3 dari warisan. Kalau ternyata orang tua memberi wasiat lebih dari 1/3 harta mereka, dia bilang, nak, harta saya tolong buat bangun masjid. Ternyata dia meninggal dunia, biaya untuk bangun masjid adalah setengah harta warisan. Maka yang wajib bagi anak hanya mengeluarkan 1/3. Tapi kalau mereka ingin berbakti sama orang tua sampai setengah harta warisan, tidak apa-apa. Yang penting semua sepakat. Yang penting semua ahli waris apa? Sepakat. Tapi yang wajib cuma 1/3. Jadi wasiat orang tua jangan lupa untuk ditunaikan. Ini bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antara juga janji berbuat baik pada orang lain. Berbuat baik pada orang lain. Misalnya kita tahu ayah kita pernah janji sama tetangga, insyaallah nanti saya akan belikan kau ini, insyaallah saya akan umrohkan engkau, insyaallah. Dan kita tahu dia janji sama orang. Dan kita mampu menunaikan janjinya. Kita punya rezeki. Orang ayah kita pernah ngomong sama orang, pernah janji sama orang, ibu kita pernah janji sama temannya, ibu kita pernah janji sama tante kita, sama bibi kita. Kita tahu janji tersebut, di antara bentuk bakti kita tunaikan janji tersebut. Ya. Kita tunaikan janji tersebut. Ya, ini di antara bentuk menunaikan janji orang tua. Taib. Jadi apa yang orang tua pernah janjikan pada orang lain, janji kebaikan, maka kita berusaha tunaikan. Di antaranya yang keempat, silaturrahim allati la tusalu ila bihima, menyambung rahim dari jalur mereka. Tentunya sebelum orang tua meninggal, kita dianjurkan untuk menyambung silaturahmi. Ya, silaturahmi dari jalur ayah maupun ibu. Jalur ayah banyak ya, tante apa ya, saudari-saudari ayah, saudari-saudari, nenek dari ayah, kakek dari ayah, om-om, tante-tante dari ayah. Ibu juga demikian, kakek nenek dari jalur ibu, om-om, bibi-bibi, paman-paman dari, ini semua namanya rahim ya. Rahim dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Ketika kita orang tua masih hidup, kita dianjurkan. Terlebih lagi ketika orang tua sudah meninggal dunia. Ketika kita berbuat baik kepada mereka, kepada rahim-rahim itu,
berarti kita berbakti kepada kedua orang tua. Berarti orang tua juga dapat pahala. Berarti orang tua juga dapat apa? Pahala. Kenapa? Tidaklah kita berbakti, berbuat baik kepada rahim-rahim ini kecuali karena mereka berdua. Jadi perbuatan kita berbuat baik kepada om kita, kepada tante kita, kepada bibi kita, ya. Kenapa? Karena kedua orang tua, maka mereka sebab dari perbuatan baik kepada kita, kepada rahim-rahim kita. Nah, dengan demikian kalau kita menyambung silaturahmi kepada tante, kepada om, mudah-mudahan orang tua juga dapat apa? Pahala. Berarti pahala terus mengalir. Terus mengalir. Jadi bukan berarti kalau orang tua sudah meninggal tidak ada lagi kontak sama tante, sama bibi, tidak. Tetap kita kontak. Kalau kita berbuat baik kepada tante, bibi, om, ini orang tua insya Allah juga dapat pahala. Karena tidak kita lakukan kecuali karena mereka berdua. Ini maksudnya adalah menyambung rahim yang tidak disambung kecuali dengan bihima, yaitu menyambung rahim dari jalur mereka berdua. Kita dianjurkan menyambung silaturahmi ketika mereka berdua masih hidup. Terlebih lagi kalau mereka sudah meninggal dunia, mereka lagi membutuhkan apa? Pahala, membutuhkan pahala. Di antaranya dalam hadis misalnya al-khalah, bibi. Bibi ini punya kedudukan spesial dalam Islam. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, al-khalatu bimanzilatil Bibi itu kedudukannya seperti ibu. Bibi maksudnya saudari ibu. Ibu punya saudari. Dalam bahasa Arab namanya khalah. Kalau bahasa Indonesia apa namanya? Saudarinya ibu, saudari perempuan ibu. Ibu punya adik perempuan, namanya apa bahasa Indonesia apa? Hah? Kalau saudari perempuan bapak namanya apa? Tante juga. Kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau saudari perempuan ibu namanya khalah, saudari perempuan bapak namanya ammah. Makanya saya selalu bedakan apa bibi sama tante. Taruhlah bibi berarti saudari apa? Saudari perempuan ibu. Nah, Rasulullah bersabda al-khalatu bimanzilatil Bibi kedudukannya seperti ibu. Hadis ini al-khala bimanzil ini asal muasalnya datang ketika Nabi berbicara tentang hadanah, tentang hak kepengasuhan. Hak kepengasuhan. Kalau tidak salah putrinya Hamzah meninggal, siapa yang berhak mengurusi putrinya Hamzah? Maka Rasulullah mengatakan al-khala bimanzil yaitu khalahnya yang berhak mengurusi. Al-khalah yang berhak mengurusi. Tapi jadi maksudnya bibi seperti ibu maksudnya dalam sisi hadanah, dalam sisi merawat anak yang ibunya meninggal dunia, maka bibinya seperti ibunya. Tetapi hadis ini juga dipandang oleh sebagian ulama umum bahwasanya memang bibi kedudukannya tinggi, terutama kalau ibu sudah meninggal dunia. Dalilnya dalam hadis riwayat Tirmizi an Ibnu Umar anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar ada seorang laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Kemudian dia berkata ya Rasulullah, inni asabtu dzamban 'aziman fa hal li taubah ya Rasulullah, aku terjatuh dalam dosa yang besar. Apakah saya bisa bertobat? Rasulullah berkata, hal laka min ummin, kau punya ibu? Maksudnya kalau kau berbakti sama ibumu, dosamu insyaallah diampuni. Kata dia, la, saya sudah enggak punya ibu. Ibu sudah meninggal. Rasulullah bertanya lagi, hal laka min khalah, kau punya bibi? Kata dia, na'am, qala na'am. Qala fabirraha, kalau gitu berbaktilah kepada bibimu tersebut. Maka saya bilang di antara bentuk berbakti kita kepada ibu kita, kalau ibu kita sudah meninggal, adalah berbakti kepada apa? Kepada bibi, saudari-saudari ibu. Saya punya kawan saya kenal, Masya Allah, dia ajak bibi-bibinya umrah. Dia bakti sama bibi-bibinya setelah ibunya meninggal dunia. Ini salah satu bentuk menyambung silaturahmi, terutama khalah, terutama bibi. Oleh karenanya di antara yang menguatkan akan hal ini, ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, kullu sawahibi lahunna kuna ya Rasulullah, seluruh teman-teman perempuanku mereka punya kunyah, ummu ini, ummu anu, ummu ini. Maka Rasulullah berkata, faktani bibniki Abdillah, berkunyahlah engkau dengan anakmu Abdullah, maksudnya ponakanmu. Ya, karena Abdullah adalah anak dari Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar menikah dengan Zubair bin Awwam. Punya anak namanya Abdullah bin
Zubair. Abdullah bin Zubair. Nah, Aisyah tidak punya anak, namanya kunyah, biasanya kunyah dengan apa? Anaknya. Seperti Ummu Salamah karena punya anak namanya apa? Salamah. Tapi Aisyah bagaimana? Kata Rasulullah, kau punya ponakan. Ya udah. Tapi Rasulullah menggunakan kata faktani bibniki, dengan putramu. Seakan-akan putra sendiri, padahal itu ponakan. Makanya Aisyah kunyahnya Ummu Abdillah, karena dia punya ponakan namanya Abdullah ibn Zubair. Jadi Aisyah itu kholahnya Abdullah bin Zubair, ya enggak? Aisyah itu kholahnya Abdullah bin Zubair. Rasulullah mengatakan al-kholah bimanzilatil bibi seperti ibu. Buktinya Rasulullah mengatakan Abdullah anaknya Aisyah, ya. Jadi benar kholah seperti apa? Ibu. Ini artinya ini menguatkan bahwasanya berbakti kepada bibi itu penting, terutama setelah ibu meninggal dunia. Jangan pelit-pelit ya. Uang tidak dibawa mati. Jangan pelit-pelit. Kalau duit bagi-bagi sama bibi-bibi. Mumpung masih hidup, ya, masih ada, dan itu pahala juga buat ibu kita yang sudah meninggal dunia. Baik. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 dalam hadis ini, ikramu shadiqihima, berbuat baik kepada teman mereka berdua. Ini isyarat bahwasanya kita sebagai kalau jadi anak berbakti berusaha mengenali teman-teman bapak dan ibu kita. Bapak kita dulu punya teman-teman yang baik, ngajak ke masjid, bukan teman-teman bajingan ya. Teman bajingan juga ada. Teman ngajak bapak kita nakal, nipu bapak kita. Ini teman-teman bajingan. Ini teman-teman yang ngajak kepada kebaikan, yang nolong ayah kita, bapak kita sugi, bapak kita sering sebut nama dia, bapak kita sering ngobrol sama dia. Ini teman. Makanya saya bilang di antara kebiasaan orang Arab, tradisi mereka, kalau ada tamu yang melayani anak. Sampai sekarang saya kalau bertamu sama teman saya, anaknya yang nuangin kahwa, siapin korma. Dia duduk situ, saya ngobrol sama teman saya, dia nongkrong di situ. Kapan kopi saya habis, dia datang tuangin. Sehingga dia mengenal, secara otomatis dia mengenal teman-teman siapa? Bapaknya. Nah, kalau kita tahu teman-teman bapak kita, kalau bapak sudah meninggal, berbuat baiklah sama teman-teman bapak. Demikian juga teman ibu. Ibu dulu sering punya teman seorang, sering ngobrol, sering ziarah, sering kunjungan, sering kirim kue. Berarti teman dekat ibu. Berarti teman dekat ibu. Maka ketika kita berbuat baik kepada teman dekat ibu, berarti kita telah berbakti kepada ibu. Berarti ibu dapat juga pahala. Paham? Apa maknanya bakti? Bakti berbuat baik kepada orang tua. Rasulullah menjelaskan bahwasanya kita berbuat baik kepada teman ibu berarti berbakti kepada ibu. Berarti ibu dapat juga efek kebaikan. Karena tidaklah kita berbuat baik kepada temannya kecuali karena ibu. Berarti ibu juga dapat pahala. Taib, dalil akan hal ini selain hadis ini tentang kisah Ibnu Umar. Al-Imam Muslim meriwayatkan, jadi Ibnu Umar Rasulullah pernah bersabda, "Inna abarral bir silatul walad ahla wuddi abihi ba'da an yuwalli." Di antara bentuk berbakti yang paling besar kepada bapak adalah berbuat baik kepada teman bapak setelah bapak meninggal. Berbuat baik kepada teman bapak setelah bapak meninggal dunia. Ya. Maksudnya seandainya bapak kita masih hidup, tentu dia bangga temannya dibaikin sama anaknya, ya enggak? Ya, tapi dia sudah meninggal dunia. Tapi kita berbuat baik sama temannya karena bapak kita juga dapat pahala. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar menerapkan hadis ini. Disebutkan dalam Sahih Muslim, annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawahu alaihi idza malla rukubal rahilah. Ya. Ibnu Umar kalau pergi ke Mekah, ya, maka beliau sering naik himar. Untuk kalau bosan lagi naik onta, bosan naik himar, ya. Naik onta terus bosan, kadang-kadang beliau selingi dengan naik apa? Himar. Wa imamatun yashuddu biha ra'sahu, dan beliau punya sorban yang beliau ikat kepala beliau, sorban. Fa bainama huwa yauman ala dzalikal himar, suatu hari ketika dia sedang naik himar tersebut, donkey yaitu keledai, idz marra bihi a'rabiyyun, tiba-tiba lewat seorang Arab Badui. Faqala alasta ibna fulan, Ibnu Umar bilang, bukankah kau anaknya si fulan? Qala bala, kata Arab Badui tersebut, iya. Fa atahul himar, langsung dia kasih himar tersebut kepada, himar mahal. Dia kasih kepada Arab Badui tadi. Wa qala rkab hadza, naiklah ini, naik himar. Wal imamata. Kemudian dia lepas sorbannya, wa qala usjud biha ra'sak. Ikat kepalamu dengan sorban ini.
Faqalahu ba'dhu ashabihi, maka murid-murid Ibnu Umar berkata, "Ghafarallahu laka, semoga Allah ampuni engkau wahai Ibnu Umar. A'taita hadzal a'rabiyya himaran kunta tarawha alaihi." Kau kasih Arab Badui ini himar yang kau gunakan untuk dikendarai, wa imamatan kunta tashuddu biha ra'saka, kau berikan juga sorbanmu untuk dia. Dalam riwayat orang Arab Badui yardha biyasir, maksudnya kasih sedikit dia sudah senang. Ngapain kasih sampai apa? Himar dikasih, istilahnya lagi naik motor, kok anaknya itu ambil motor. Kalau zaman sekarang ya, begini, ini ya Paijo benar, bin Paimin benar, ini ambil motor. Ini baju, sorban songkok kasih. Maka murid Ibnu Umar heran, ada apa gerangan? Maka dia jelaskan, karena ada hadis, dia mengatakan, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silata ar-rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya." Sungguhnya di antara bentuk berbakti kepada orang tua, kepada ayah yang paling baik adalah menyambung kerabat, ya, berbuat baik kepada keluarga teman bapak, berbuat baik kepada keluarga teman bapak, teman dekat bapak setelah bapak meninggal dunia. Wa inna abahu kana wuddan li Umar. Bapaknya orang Arab Badui ini temannya Umar. Subhanallah. Bukan hanya kepada teman bapak, bahkan kepada keluarga teman bapak. Kemungkinan temannya Umar ini bapaknya Arab Badui juga sudah meninggal. Faham? Sudah sama-sama meninggal. Umar sudah meninggal, bapaknya si Badui ini juga sudah meninggal, tapi belum putus. Nah, ini anak teman bapak. Sampai Rasulullah mengatakan berbuat baik kepada keluarga teman bapak. Subhanallah. Dan tidak tanggung-tanggung Ibnu Umar kalau sudah bicara berbakti, tidak tanggung-tanggung. Sorban yang dia sukai kasih, himar dia pun kasih. Kita mana mau mikir kasih motor kita sama orang? Mikir enggak? Mikir. Sepeda aja mikir, apalagi motor. Kemudian juga hadis yang lain, wa an Abi Burdah ibni Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa an abihi, dari Abu Burdah bin Abi Musa, qala qadimtul Madinata, aku datang ke kota Madinah. Fa atani Abdullah bin Umar, datang kepada aku Ibnu Umar. Fa qala atadri lima ataituka, Ibnu Umar berkata kepada Abu Burdah. Abu Burdah ini anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari sahabat, ya. Abu Musa al-Asy'ari sahabat, Umar sahabat, dua-dua punya anak. Umar punya anak Ibnu Umar, Abu Musa al-Asy'ari punya anak Abu Burdah. Abu Burdah. Maka ketika Abu Burdah datang ke Madinah, Ibnu Umar datang. Ibnu Umar bertanya, "Tahukah engkau kenapa saya datang temui kamu?" Qultulah, kata Abu Burdah, saya tidak tahu. Qala, kata Ibnu Umar, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yasila abahu fi qabrihi, falyasil ikhwana abihi ba'dahu." Siapa yang suka untuk menyambung silaturahmi kepada bapaknya, yaitu menyambung kebaikan kepada ayahnya dalam kuburan bapaknya dalam kuburan, maka hendaknya dia menyambung atau berbuat baik kepada teman-teman bapaknya. Berbuat baik sama teman-teman bapaknya. Wa innahu kana baina abi Umar wa baina abika ikhaun wa wuddun. Sungguhnya antara ayahku dan ayahmu dulu ada pertemanan dan saling mencintai. Fa ahbabtu an asila dzalik, maka aku ingin menyambung hal tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ini bagaimana praktek salaf ingin berbuat baik. Oleh karenanya teman-teman bapak kita, ya kita berbuat baik kepada mereka. Wallahu alam, termasuk di antaranya misalnya istri bapak kita, ya. Bapak kita mungkin menikah kemudian dia meninggal, ada istrinya yang ngerawat dia baik, dulu hubungannya baik, sayang sama bapak kita, menjaga bapak kita, ngerawat bapak kita, maka itu juga teman apa? Teman bapak, ya. Pokoknya yang pernah baik sama bapak kita sambung. Tapi yang teman-teman kurang ajar enggak usah. Enggak usah. Saya dulu teman bapak, "Oh, kau yang kurang ajar sama bapak saya kan?" Kau yang ngajari bapak saya gini-gini. Ini teman-teman yang baik. Baik. Di antara bentuk-bentuk lain di luar daripada 5 ini, bagaimana cara berbakti kepada ayah dan ibu setelah mereka meninggal dunia? Di antara misalnya membayarkan hutang. Membayarkan hutang. Kira-kira kalau bapak punya hutang dia masih hidup, kita bayar, itu bentuk bakti atau tidak? Bakti, bahkan termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah. Kata Nabi, "Wa habbul a'mali ila Allah surun tadkhulu ala qalbi muslim."
Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunasi hutangnya. Kau lunasi, ini utang. Orang umum aja kalau kau hutang hutangnya pahala besar, apalagi hutang bapakmu. Ketika bapak masih hidup kau lunasi hutangnya, pahala besar kalau kau mampu, tidak wajib ya, tapi kalau kau mampu. Terlebih lagi kalau bapak sudah meninggal, yang di mana Rasulullah mengatakan bahwasanya nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, bahwasanya jiwa seorang mukmin tertahan dengan hutangnya. Ada yang mengatakan dia merasakan nikmat kuburan enggak bisa, nikmat kubur, merasakan nikmat surga enggak bisa, tertahan karena punya hutang. Maka di antara bentuk bakti kepada orang tua kita bayarkan hutangnya. Sebagaimana kalau kau merasa nyumbang ke masjid dapat pahala, nyumbang ke anak yatim dapat pahala, nyumbang kepada fakir miskin dapat pahala, nyumbang kepada janda dapat pahala. Kalau melunasi hutang bapak dapat pahala enggak? Dapat. Apalagi hutang bapak sendiri. Tentunya tidak wajib, tapi kalau kau mampu lunasi hutang bapak ya. Kemudian juga kalau bapak punya kafarat, punya nazar, tunaikan. Orang tua ibu juga punya nazar, tunaikan. Ya. Seperti dalam satu hadis dari Ibnu Abbas, ya. Inna imra'atan raqibatil bahra fa nadharat. Ada seorang wanita berlabuh di lautan, kemudian dia bernazar. Sepertinya kondisi mengerikan di lautan, maka dia bernazar, innallaha tabaraka ta'ala anjaha, inillahu tabaraka wa ta'ala anjaha antasuma syahran. Kalau Allah menyelamatkan dia dari bahaya di lautan, maka dia akan puasa sebulan. Fa anjahullahu azza wa jalla. Kemudian Allah selamatkan dia, wanita ini. Falam tasum hatta mata, ternyata dia meninggal dan belum sempat puasa sebulan tersebut sebagaimana nadarnya. Faja'at qarabatun laha imma ukhtaha au binataha, maka datanglah kerabatnya, imma ukhtuha au imma binatuha, kalau bukan saudaranya atau putrinya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebutkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata, aru'aitaki law kana alaiha dainun kunti taqdhinahu. Bagaimana menurutmu kalau ibumu punya hutang, apakah kau akan bayar? Qalat na'am. Artinya ibumu kalau punya hutang, dia sudah meninggal, kau bayar? Iya. Ini berarti isyarat membayar hutang buat ibu pahala besar. Na'am. Qala fadainullahi ahaqqu an yuqda. Ibumu juga punya hutang kepada Allah, lebih utama untuk dilunasi. Itu hutang puasa. Faqdi an ummiki. Maka puasakanlah atas nama ibumu. Kemudian di antara berbuat bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia, ini ijma ulama, bersedekah atas nama kedua orang tua. Bersedekah atas nama kedua orang tua. Dari Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, anna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Ibunya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ibunya meninggal sementara Sa'ad lagi tidak di rumah. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata kepada Nabi, Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ibuku meninggal sementara aku tidak lagi hadir di sisi ibuku. Ayan fa'uha syai'un an in tasaddaqtu bihi anha. Apakah bermanfaat baginya, bagi ibu, jika aku mensedekahkan sesuatu atas nama dia? Qala na'am, kata Nabi, iya. Qala fa inni ushhiduka anna ha'ithiya al-mikhrab sadaqatun 'alaiha. Maka aku menjadikan kau saksi, kebunku ini aku sedekahkan untuk atas nama ibuku. Lihat, luar biasa. Orang dulu kebun itu lambang kekayaan. Udah punya kebun berarti kaya. Ini Sa'ad bin Ubadah sedekahkan kebunnya buat siapa? Atas nama ibunya. Demikian juga kalau seorang misalnya wakaf untuk orang tuanya, boleh dia bangun masjid niatnya untuk orang tua. Dia gali sumur niatnya untuk orang tua. Ini semua adalah bentuk berbakti kepada orang tua. Yang terakhir yang perlu diperhatikan, di antara bentuk berbakti kepada orang tua, seluruh keinginan orang tua dari kebaikan dari kita. Misalnya orang tua bilang, "Nak, kamu kok enggak hafal Quran? Ibu pingin kamu hafal Quran," misalnya. Oh, ini wasiat ibu, laksanakan. Ibu bilang, "Kamu kenapa enggak salat malam, Nak?" misalnya. "Kamu kenapa enggak puasa sunnah?" Ya, kita ingat wasiat-wasiat ibu, ingin kita puasa sunnah, ingin kita ini. Ibu pingin kamu bangun masjid, ibu pingin lihat kamu haji, ibu kamu bawa keluarga, ibu ingin kamu ajak tantemu haji misalnya. Semua wasiat-wasiat kebaikan yang ibu ingin dari kita, kalau kita kerjakan maka bentuk bakti kepada
ibu atau ayah setelah mereka meninggal dunia. Dan itu semua mengalir kepada kedua orang tua. Dan jangan lupa doa yang berkesinambungan. Karena doa adalah ciri bahwa seorang anak adalah anak saleh. Rasulullah mengatakan, jika seorang meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali satu dari tiga perkara, di antaranya waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Berarti ciri anak saleh adalah sering mendoakan kedua orang tua. Maka kalau antum sering mendoakan orang tua, mudah-mudahan ciri anak saleh. Tapi kalau antum sering lupa sama orang tua, berarti antum tidak tahu diri, melupakan kebaikan orang tua. Orang yang tidak tahu diri bagaimana mau dikatakan anak saleh. Demikian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.